Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, khususnya Mudirul Ma'had Kiai Al-Haj Idris ibn Kiai Al-Haj Abdul Hamid, hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita ada di Palestin dalam keadaan menderita karena dizalimi oleh orang-orang Israel yang bukan pertama menzalimi, tapi mulai semenjak dahulu bahkan para anbiya dizalimi. Bukan pertama membunuh, tapi juga para nabi-nabi Allah juga dibunuh oleh mereka. Kebengisan daripada Bani Israel itu dicatat oleh sejarah dan juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita semuanya harus benar-benar paham bahwa tidak ada satupun daripada bangsa Yahudi itu yang mau ridho senang kepada kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasara pun tidak akan ridho dengan umat Islam, tapi mereka masih bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Masih mau berdampingan dengan umat Islam, tapi kalau Yahudi nggak bisa. Jadi Yahudi itu Pak, agamanya khusus orang Israel. Nggak mungkin orang Yahudi ngajak orang Indonesia berubah agama kepada Yahudi. Orang Nasara iya. Orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Jadi kelasnya orang Indonesia, orang alam semuanya ini, selain Israel, sama dengan kambing, sama dengan sapi. Anak kambing dibunuh untuk dinikmati, nggak ada dosa. Anaknya umat Islam di brand pun nggak dosa. Mereka nggak merasa, nggak mungkin minta maaf. Karena mereka berkeyakinan bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu adalah akidahnya mereka. Karena itu kita harus berhati-hati. Awas, di Indonesia Gus Ipul sudah banyak loh ya, mereka sudah masuk. Di antaranya minuman Aqua itu milik Israel. Tuku ojo selain Aqua, jangan beli Aqua sampean. Karena Danone itu adalah milik mereka. Hati-hati. Jadi kalau bisa ada yang lainnya, kenapa harus kita menguntungkan kepada mereka? Luwung mereka tidak menghargai kita kok. Mereka tidak menghargai kita. Di Pasuruan ono usaha nih orang Israel. Kita harus betul-betul hati-hati ada di sini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah disabdakan oleh Nabi, wa yaksurul haraj, akan banyak peperangan sebelum kiamat itu. Dan umat Islam ini saling membunuh. Mereka itu kepentingannya bukan untuk agama, tapi kepentingannya adalah untuk riasah, untuk duniawi, untuk kepentingan politik dan duniawi. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, inilah akhafu an tusyriku ba'di. Aku ini nggak khawatir kamu itu menjadi orang syirik setelah aku mati. Insyaallah umat Islam ini tetap imannya. Walakin akhafu an tubsata 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan dunia ini akan betul-betul berlimpah untuk kamu semuanya.
Fatunafisuha kama tanafasuha. Akhirnya kamu bersaing, berebut urusan duniawi, baik itu berupa materi maupun jabatan, sebagaimana umat dahulu. Fatulu ba'dukum riqaba ba'din, maka sebagian kamu akan siap memenggal kepala saudaranya sendiri. Sekarang ini terjadinya peperangan ini bukan bela agama Allah, Pak. Yang ada di Suriah itu politik. Mereka saling membunuh, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi politik. Terjadinya peperangan yang ada di Libya juga begitu, di Mesir juga begitu, kepentingan politik. Dan sekarang muncul lagi di Yaman juga. Gus Idris sampai tiarap di sana. Dan sekarang muncul baru lagi, dan ini penting ini memasukkan Gus Ipul. Ada satu aliran Gus Ipul namanya ISIS. Yang pemimpinnya sudah mengaku bahwa pemimpin dunia, Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini bahaya, Gus. Ini sudah muncul di Indonesia, di Tangerang sudah diresmikan, di Malang sudah ada, dan bionya di Pasuruan sudah mulai ada, embrionya sudah ada di Pasuruan. Hati-hati. Ini aliran itu menyatakan semuanya kafir kecuali mereka. Malah mempunyai syahadah ghair kafir. Jadi ada surat peresmian orang ini bukan kafir. Targetnya adalah orang-orang pendukung pemerintah yang tidak patuh sama mereka, dan juga guru-guru agama yang tidak mau mengakui mereka, ditembak dengan segala cara. Beberapa minggu yang lalu di Hadramut itu ada Al-Habib Hussein bin Umar Al-Jufri, ditembak di rumahnya, Gus, 20 peluru dengan takbir Allahu Akbar. Dan sekarang mereka menuduh bahwa itu tukang sihir. Dan itu akan bisa terjadi di Indonesia karena embrionya sudah ada. Dan di Pasuruan sudah mulai ada. Nah, itu harus antisipasi. Karena targetnya bukan bela agama, Gus. Api koyoi, tapi targetnya bukan bela agama. Tapi dia akan merebut pemerintahan, mengacu masyarakat. Karena itu kalau sudah itu muncul, terjadi konflik besar. Dan mau tidak mau, bagi mereka halal loh nanti. Dari sini bela saya ini halal. Nah, embrio-embrio ini harus diberantas. Tidak boleh dibiarkan ada. Karena mereka bukan membela agama Allah intinya. Tapi mereka adalah untuk memberantas, menghancurkan umat Islam sendiri. Ini terjadi. Buktinya nih bukti. Ini lebih parah dari Wahabi, Gus. Lebih parah dari Wahabi ini. Buktinya Israel dibombardir. Di Indonesia luar biasa ya, demonstrasi ya. Di mana-mana. Presiden Indonesia mengutuk, menyalurkan dana. Tahu kerungu di Saudi demonstrasi? Mana? Di Indonesia ulama-ulama berusaha mendoakan, ada di mana-mana berusaha bagaimana keprihatinannya. Ulama di Saudi kalau seandainya mengumandangkan jihad melawan Israel dari Mekah, dari Madinah, entek Israel ini. Tapi bagaimana mereka ulama-ulama itu dengan lantangnya mengatakan ziarah kubur syirik, maulid syirik. Tapi jihad melawan Israel belum pernah dikumandangkan di Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi. Anda lihat bagaimana ini. Inikah membela agama Allah? Inikah membela agama Allah? Karena itu di Timur Tengah ini sudah akan terjadi peperangan terus begitu sampai jatuhnya kerajaan Saudi, baru menang Islam. Dan itu ada dalam riwayat.
La taqumu sa'ah hatta takhrujan nar min ardil Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bil Basrah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar ada di Ardul Hijaz, Saudi. Saking gedenya kebakaran itu sampai onta-onta di Basrah, Irak itu kena sinar api tadi itu. Anda bisa bayangkan. Kalau sudah itu terjadi, barulah akan muncul seorang pemimpin yang menyatukan seluruh umat Islam, yaitu Al-Mahdi, Al-Imam Mahdi. Kemudian terjadilah peperangan terus hebat, bergejolak, tapi semuanya takluk dengan Imam Mahdi ini. Akhirnya Baitul Maqdis yang sekarang diinjak-injak sama Israel tidak dihargai. Baitul Maqdis itu menjadi sentral umat Islam. Paham nih? Setelah itu turun Dajjal. Nah, ini yang kita baca. Dajjal ini manusia. Dajjal ini manusia yang cacat matanya. Bukan satu mata Anda si Motoyono di tengah gitu ya. Cacat matanya kainabah, seperti anggur yang satu ini. Dajjal ini Allah kasih kejadian bisa berbuat Dajjal itu hal-hal yang aneh. Iki kayak wong sing suka dolek sakti-saktian banyak tertarik nanti sama Dajjal itu. Saktinya luar biasa itu Dajjal. Tapi bukan itu adalah untuk kemuliaan. Tapi Dajjal itu adalah sebagai imtihan, ujian bagi orang-orang. Kalau kamu nggak betul-betul beriman kepada Allah, jelas kamu akan mengakui dan patuh dengan Dajjal. Jadi kalau sampean dengan Dajjal ini butuh roti, tidak perlu buat roti. Dari tangannya akan keluar gandum, akan keluar mentega. Lu top tokoh David Kafarbit atau Saibaba. Dan itu Dajjal dibantu sama setan-setan dan iblis-iblis. Nih, kadang-kadang datang kepada Anda, mana kuburan bapakmu? Mana kuburan gurumu, ustadzmu, kiaimu, panutanmu? Didatangi, bangun dari kubur, bangun dari kubur. Tapi itu setan menyerupa. Dia menyatakan, aku disiksa di kubur karena nggak tahu Tuhan. Ya, ini Tuhan kamu. Ayo, mereka betul-betul yakin ya apa kon? Sing ngomong gurumu, tapi itu setan jilmaan. Tidak ada satupun bumi ini kecuali akan dimasuki sama Dajjal. Kabeh masih Pasuruan. Orang-orang beriman melarikan diri, menyelamatkan imannya. Ada yang masuk gua, ada yang masuk hutan belantara, ada yang di atas gunung. Kecuali Mekah dan Madinah, Dajjal nggak bisa masuk. Mekah dan Madinah, Dajjal tidak bisa masuk, saudara. Akhirnya Dajjal menunggu ada di satu tempat namanya Bureb Al-Ahmar, dekat di kota Madinah, dekat di kota Mekah situ. Kota Mekah dan Madinah digoncang. Digoncang 3 kali. Orang-orang yang beriman tetap dia mempertahankan. Dajjal nunggu di luar. Orang-orang yang munafik nggak kerasan. Wah, kita menyelamatkan diri, keluar langsung ditangkap Dajjal. Tahukah orang yang ditangkap Dajjal nggak ada pilihannya kecuali satu di antara dua. Mau beriman dengan Dajjal, dimasukkan surganya Dajjal. Disediakan perempuan-perempuan yang cantik. Lu itu kok doli, Gus.
hiburan-hiburan yang menarik. Tapi kalau memang si orang yang tadi itu dia beriman dengan Dajjal, tetap beriman kepada Allah, disiksa, masukkan ke nerakanya Dajjal. Saking sakti ini sungai neraka Dajjal. Tapi neraka Dajjal itu menjanjikan surga Allah. Surganya Dajjal itu akibatnya masuk ke neraka Allah. Baik. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa. Nabi Isa turun. Waktu itu mau sholat subuh. Kaum muslimin saat itu banyak ada di Baitul Maqdis, di Palestina, karena menjadi markasnya Islam ada di sana nanti. Ketika mau sholat subuh udah qomat, turun Nabi Isa. Wah, orang menyambut Nabi Isa. Nabi Isa suruh jadi imam. Nabi Isa megang pundaknya Imam Mahdi. Kamu yang jadi imam. Yusiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi jadi imam saat itu dan Nabi Isa jadi makmum. Ketika keluar daripada Baitul Maqdis, bertemu dengan Dajjal dan 70.000 bala tentara daripada Yahudi. Ngelihat Nabi Isa, Dajjal itu saktinya langsung tek. Yadzubu kama yadzubul milih bil ma. Meleleh. Artinya tidak punya kekuatan sudah nak si Dajjal ini. Tidak perkasa lagi si Dajjal ini. Maka sampai dibunuh oleh Nabi Isa. Mati si Dajjal. Nabi Isa keliling semuanya yukassirus salib, dipecah salib-salib. Jadi tidak ada Kristen setelah itu. Wa yaqtulul khinzir, dihabiskan babi-babi. Jadi nggak ada yang khawatir nanti ada daging oplosan, nggak ada. Abon, celeng nggak ada. Sekarang banyak. Kenapa banyak? Karena hukumannya gak berat, Gus. Hukumannya gak berat. Ketemu orang dinotok metu. Hukum 20 tahun, insya Allah gak ada sing wani ngono. Hukumannya gak berat sebabnya. Masih nyekoki wong Islam babi, cai tikus, tak ngurus. Kurang adil hukumnya. Baik. Kemudian tidak ada lagi pajak. Kenapa? Wis kok ana meneng sing kafir. Nasoro ini semuanya masuk Islam. Kenapa? Nabi Isa itu kok ngelamai aku diwaran disalib ini. Pecah salib ya Nabi Isa. Masa aku coba tanduk? Tidak mau Nabi Isa. Ini loh Nabi Isa beneran. Tapi tidak membawa syariatnya, tapi mengikuti syariatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian saat itu saudara, Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Dan muslimin ini dalam keadaan kaya semuanya. Sugih kami. Tidak ada yang melarang. Sampai orang mengeluarkan zakat itu bingung. Dikena sopoi. Tidak ada yang minta. Semuanya siap memberi. Kalau sekarang berebut. Banyak yang membutuhkan, tapi nanti tidak ada. Jadi mahal. Sampai kata Rasulullah, sajdatun khairum minad dunya wa ma fiha. Saking banyaknya orang yang soleh,
Sampai kalau ada mengungguli 1 rakaat saja, itu dia merasa lebih bangga daripada memiliki dunia seisinya. Masjid pol kabeh, zikir pol kabeh, sedekah kepingin, tapi kok ono sing disedekahi. Saat itu luar biasa. Di saat itu ada ujian yang baru nanti. Nih, tapi nggak disebutkan di sini. Ujiannya yaitu keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Sekelompok orang, tapi asing. Jumlahnya luar biasa. Padi belum tumbuh, wis dintakno dimiki. Luwe akeh toko belalang, luwe akeh toko kepik. Perlu air, sungai Furat, sungai Nil entek kabeh wis. Glogok. Waduh, ada di situ sudah habis semuanya dah. Sampai akhirnya orang-orang ini, mereka tadi itu minta tolong kepada Nabi Isa daripada si Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya didoakan sama Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj mati, Ya'juj Ma'juj. Lah sopo sing ngubur sak ngono akeh ayo. Karena mati banyak, mati terjadilah penyakit, wabah penyakit yang luar biasa. Datang lagi kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa untuk mengatasi Ya'juj Ma'juj. Allah kirimkan burung-burung sebesar leher unta, mengambil Ya'juj Ma'juj. Allahu a'lam dibuang kemana sampai beres semuanya. Kehidupan yang betul-betul luar biasa saat itu. Nah, setelah itu terjadi, saudara, ada hembusan angin yang Allah kirim dari Yaman. Angin ini aneh. Angin ini kalau dihirup sama orang yang beriman mati. Walaupun seberat debu imannya dalam hatinya. Mau sembunyi dalam gua pun angin itu akan mengejar. Jadi membunuh semua orang beriman. Mati. Sampai akhirnya Quran ini hurufnya nggak ada. Nggak ada lagi baca Quran sudah. Ka'bah diangkat oleh Allah. Sampai akhirnya nggak ada di bumi ini yang menyebut nama Allah. La tagumusa hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak ada yang mengucapkan Allah di bumi ini. Kalau sudah begitu, orang luar biasa urusan kerjanya. Maju dunia ini. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ata amruna laylan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams. Bumi sudah bergemerlap, manusia merasa bisa berbuat apapun. Canggihnya luar biasa. Mutakhirnya luar biasa, teknologinya hebat semuanya sudah. Dikala mereka sudah menikmati dunia dan dunia sudah pada puncaknya, udah 100%, udah maksimal, hebat semuanya, terjadilah kiamat, saudara. Jadi kiamat itu bukan diawali dengan kiamat Mekah di Marumono merantak kiamat Indonesia, enggak, langsung satu kaligus. Langsung sekaligus. Allah, idza zuhzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini goncang semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isinya bumi ini keluar semuanya. Baik itu mayitnya, baik apa saja.
Malah sebagian menyatakan aqolah yang paling berat-berat. Karena semakin ke bawah semakin berat, Pak. Ada batu-batuan, di bawahnya batu, ada apa itu sampai emas, di bawahnya emas, tambah berat, tambah berat. Isinya bumi yang paling bawah keluar semuanya. Allah. Sehingga saat itu, jadi orang terjadi kiamat itu mendadak. Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada di itu. Ada yang lagi nyusui, ada yang lagi hamil. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawna tadhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Goncangan hari kiamat itu dahsyat. Gak tahu berapa apa urusan goncang. Sekarang letternya berapa nggak paham itu. Ya lebih dari itu. Sak donya goncang hari. Syai'un azim kata Allah. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu itu nggak mungkin kejadian tsunami, pasti ndolek anaknya, dipeluk anaknya, lari ke gunung. Kejadian goncang, anaknya ini dipeluk, nggak mungkin akan ditinggalkan. Tapi nanti di hari kiamat berbeda. Saking melihat gempa bumi, kemudian kehancuran yang ada di luar angkasa, hancur semuanya, anaknya diuncal menyelamatkan diri. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamla. Orang kalau melahirkan gimana, Pak? Sulit kan? Wah, ngetetnya luar biasa. Kaget tambah dari semetu. Ini indah. Terjadinya kiamat langsung brol. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamla. Ini adalah gambaran bagaimana hebatnya kira itu. Wa taran nasa sukara. Orang di saat itu seperti orang yang mabuk, sempoyongan. Sempoyongan, jalan tidak ada yang teratur, tidak bisa lurus. Seperti orang mabuk. Gimana orang mabuk berat? Nyetir motor tabrakan kabeh. Jalan jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Wa taran nasa sukara. Kamu melihat manusia ini mabuk, seperti mabuk semuanya. Wa ma hum bisukara. Bukan mabuk itu. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi itulah azab Allah yang keras yang Allah janjikan. Setelah itu terjadilah nanti hari kebangkitan. Inilah proses duniawi. Sebenarnya tidak usah kaget kalau Israel membunuh umat Islam. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran kok. Ya mungkin orang Islam jarang mau baca Quran. Dari dulu para nabi, Nabi Yahya dibeleh kok. Dari dulu Nabi Zakaria digraji sama dia. Nabi Isa itu mau dibunuh. Allah menyelamatkan, diangkat, sudah dikepung rumahnya. Ini bangsa biadab ini. Yang bela, do biadabe. Amerika. Dia memang targetnya adalah umat Islam ini hancur. Karena itu wahai umat Islam, bersatulah Anda. Cuma ya begitu, memang umat Islam ini ya, benar yang dikatakan oleh Nabi itu. Satu sama lain akan saling membunuh. Bukan membela agama Allah. Tapi itu adalah karena targetnya kepentingan duniawi. Duniawi itu ada dua, materi atau riasah politik. Itu kepentingannya. Takbir Pak, takbir. Kok ngejur kuburan? Allahu Akbar. Kayak berjuang agama. Ngejur kuburan. Allahu Akbar. Masa begitu memperjuangkan agama? Itu banyak umat Islam yang perlu dibiayai. Banyak umat Islam itu yang masih perutnya kosong.
Bagaimana mereka ditampung sama orang-orang non-muslim? Lah wong Islami nggo senjata, Allahu Akbar, kafir-kafir kabeh, jedar. Itu terjadi, saudara, di negara Arab. Dan sekarang incaran Indonesia. Kenapa? Indonesia ini adalah negara Islam yang terkuat di dunia. Penduduknya terbanyak, terbesar di dunia. Target Indonesia ini. Karena itu Gus harus betul-betul disikapi. Embrio ini harus betul-betul ditangani, jangan boleh. Gus Ipul harus diperhatikan, kandhanono Kapolda. Jangan nanti akhirnya kalau sudah muncul baru ribut. Wis ono ledakan, kalau ada pembunuhan ulama baru itu baru ribut. Sekarang harus ditangani. Embrio itu bereskan supaya aman negara ini. Mudah-mudahan insyaallah berkat khatmul Quran kita semakin sadar, kita semakin luas pikiran kita semakin gede hati bahwa ini adalah lambang kemenangan Islam dan kita tidak boleh tidak bersatu. Cukup, wahai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, cukup. Ojo karena beda partai mari ngono musuhan. Cukup, wahai Ahlussunnah wal Jamaah, jangan karena beda organisasi Anda musuhan. Cukup. Mereka semakin gencar loh untuk ada. Bersatu Anda. Bersatu, tangani betul, jaga daerah Anda masing-masing. Jangan sampai terkoyak-koyak dengan orang yang tidak mempunyai tujuan baik itu, tapi ingin menghancurkan kekuatan Islam dari dalam. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Tahun berikutnya insyaallah bisa ketemu kembali ada di majlis yang sama fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.